Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Aulia dengan NIM 20700121019. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah struktur aljabar, yaitu mengenai kompleks dan subgrup. Misalkan, G adalah grup dan H subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Namun, perlu ditegaskan bahwa jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Untuk definisinya, suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G, jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Berdasarkan definisi, maka dapat dikatakan bahwa setiap subgrup dari G merupakan kompleks. Namun, tidak semua kompleks dari G merupakan subgrup. Dan hal tersebut dapat terjadi karena setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Dan akibatnya, jika G merupakan suatu grup, maka G juga dapat dikatakan subgrup dari G. Misalkan, jika kita bentuk suatu himpunan H, yaitu E, di mana unsur E merupakan identitas dari G, maka jelas H subset dari G, dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari G. Maka dari itu, setiap grup yang memiliki anggota lebih dari satu dijamin memiliki minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E merupakan unsur identitas di G. Dan dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G, di mana H-nya tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Agar lebih mudah dalam memahaminya, simak penjelasan contoh soalnya ya. Misalkan set 4 terhadap operasi penjumlahan adalah grup. Tunjukkan bahwa himpunan H, 0 dan 2 merupakan subgrup proper dari set 4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Diketahui, anggota dari set 4 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk membuktikan apakah himpunan H, 0 dan 2 adalah subgrup proper dari set 4, maka akan ditunjukkan bahwa himpunan H, 0 dan 2 adalah grup. Di sini, kita akan menggunakan bantuan tabel Cayley untuk membuktikan sifat-sifat grup. Pertama yaitu sifat tertutup. Berdasarkan tabel Cayley, himpunan H, 0 dan 2 tertutup pada operasi penjumlahan modulo 4. Dikatakan tertutup apabila kita operasikan himpunan yang ada pada tabel Cayley, kemudian hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Misalnya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 2 ditambah 0 sama dengan 2, dan 2 ditambah 2 sama dengan 0 terhadap penjumlahan modulo 4. Yang kedua yaitu pembuktian sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C elemen H berlaku hasil penjumlahan A dan B ditambah C itu sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B dan C. Berdasarkan sifat penjumlahan modul 4, maka H asosiatif. Yang ketiga yaitu identitas. Untuk setiap A elemen H, ada E elemen H sehingga berlaku A ditambah E sama dengan E ditambah A itu hasilnya sama dengan A. Ada E sama dengan 0, di mana E itu adalah unsur identitas terhadap operasi penjumlahan. Dan berdasarkan tabel Cayley, maka terbukti bahwa A ditambah E sama dengan E ditambah A itu hasilnya akan sama dengan A itu sendiri. Yang keempat yaitu inverse. Nah, di sini kita akan buktikan apakah untuk setiap himpunan di H masing-masing mempunyai inverse di H itu sendiri. Nah,
Untuk setiap A elemen H, ada A inverse elemen H. Berlaku A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A itu akan sama dengan identitas. Untuk A sama dengan 0, maka A inverse-nya sama dengan 0. Sehingga ketika 0 ditambah dengan inverse-nya yaitu 0, maka akan menghasilkan 0, di mana 0 ini adalah unsur identitas terhadap penjumlahan modul 4. Begitupun untuk A sama dengan 2, maka A inverse-nya itu sama dengan 2. Sehingga ketika 2 dijumlahkan dengan inverse-nya yaitu 2, maka akan menghasilkan 0, di mana 0 itu adalah unsur identitas terhadap operasi penjumlahan. Dan karena A inverse sama dengan H, maka setiap H memiliki inverse. Karena H memenuhi syarat grup, maka H adalah grup. Dan karena H adalah grup dengan operasi yang sama dengan set 4, maka H adalah subgrup dari set 4. Selanjutnya, karena H tidak sama dengan identitas dan H tidak sama dengan set 4, maka dapat disimpulkan bahwa H adalah subgrup proper dari set 4. Itulah tadi pembahasan contoh soal subgrup dengan himpunan berhingga. Selanjutnya, kita akan bahas satu contoh soal lagi, yaitu dengan himpunan yang tak berhingga. Simak videonya sampai akhir ya. Misalkan set terhadap operasi penjumlahan merupakan grup. Tunjukkan bahwa 4 set terhadap operasi penjumlahan merupakan subgrup proper dari Z, yang mana set di sini adalah himpunan bilangan bulat. Untuk membuktikan apakah 4 set terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari Z, maka akan ditunjukkan bahwa 4 set adalah grup. Untuk membuktikan 4 set adalah grup, maka harus memenuhi 4 sifat grup, yaitu bersifat tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan juga memiliki inverse. Yang pertama kita buktikan sifat tertutup. Untuk setiap A, B elemen 4 set, maka berlaku A tambah B elemen 4 set. Ambil sebarang A, B elemen 4 set, sedemikian sehingga A ditambah B elemen 4 set. Kita misalkan A itu sama dengan 4 set 1, B sama dengan 4 set 2, sehingga ketika dioperasikan 4 set 1 ditambah 4 set 2, maka hasilnya itu berada pada himpunan 4 set itu sendiri. Jadi, 4 set terhadap operasi penjumlahan bersifat tertutup. Yang kedua, pembuktian sifat asosiatifnya. Untuk setiap A, B, dan C elemen 4 set, maka berlaku hasil penjumlahan A tambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B tambah C. Dan karena 4 set adalah subset dari bilangan bulat, di mana set terhadap operasi penjumlahan bersifat asosiatif, maka 4 set terhadap operasi penjumlahan juga bersifat asosiatif. Selanjutnya akan ditunjukkan apakah 4 set ini memiliki unsur identitas. Ada E sama dengan 0 elemen 4 set, yang mana E di sini adalah unsur identitas. Sedemikian sehingga A ditambah E sama dengan E ditambah A itu sama dengan A untuk setiap A elemen 4 set. Kita misalkan A sama dengan 4 set 1, maka 4 set 1 ditambah E sama dengan 4 set 1, atau 4 set 1 ditambah 0 sama dengan 4 set 1, maka terbukti. Jadi, 4 set terhadap operasi penjumlahan memiliki unsur identitas, yaitu E sama dengan 0. Selanjutnya untuk pembuktian sifat yang terakhir, yaitu inverse. Untuk setiap A elemen 4 set, terdapat A inverse elemen 4 set. Sedemikian sehingga A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan E atau identitas. Ambil sebarang A elemen 4 set, sehingga
A ditambah A inverse sama dengan identitas. Kita misalkan A sama dengan 4 set 1, sehingga A ditambah A inverse sama dengan E, atau 4 set 1 ditambah A inverse sama dengan 0. Kemudian masing-masing kedua ruas kita kurangkan dengan 4 set 1, sehingga kita peroleh A inverse-nya sama dengan minus 4 set 1. Jadi, 4 set terhadap operasi penjumlahan memiliki inverse. Karena 4 set terhadap operasi penjumlahan memenuhi syarat grup, maka 4 set adalah grup. Dan karena 4 set adalah grup, dengan operasi yang sama dengan set, maka 4 set adalah subgrup dari Z. Selanjutnya, karena 4 set tidak sama dengan identitas, dan 4 set tidak sama dengan Z, maka dapat disimpulkan bahwa 4 set terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup proper dari Z terhadap operasi penjumlahan. Itulah tadi pembahasan materi mengenai kompleks dan subgrup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.